yang mau benar-benar takut sama Tuhan, yang punya hati yang mau menyembah sama Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita ada sebagaimana kita ada saat ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Dan bila saat pagi hari ini 1 jam waktu yang kita bisa berikan di hadapan Tuhan, kita bisa memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu atas hidup kami. Kami boleh istirahat sepanjang malam, dan Tuhan Yesus bangunkan kami saat pagi hari dengan tubuh yang sehat. Dengan bersuka cita kami percaya semua karena kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang berlimpah-limpah atas kami Tuhan. Dan sebagai bentuk ucapan syukur kami datang di hadirat-Mu, kami mau menyembah Engkau Tuhan, dan mau puji meninggikan Engkau saat pagi hari ini Tuhan. Bila roh Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati kami pakai untuk memuji memuliakan nama-Mu. Penuhi hati kami, penuhi mulut kami dengan roh puji-pujian. Biar melalui pada saat pagi hari ini kami senangkan Tuhan. Melalui pada saat pagi hari ini Engkau menerima segala pujian terbaik yang mampu kami berikan Tuhan. Karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami, Engkau terlebih dahulu mencintai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan ibadah
Tuhan, hati kami bersorak-sorai dalam kasih
Biar setiap pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan, menyenangkan Yesus, menyenangkan Tuhan. Kau persiapkan hati kita di hadapan Tuhan, terima dan firman Tuhan. Kita dapat kudus Tuhan menjawab setiap hati kita. Kita siap dibentuk, kita siap dituntun oleh benar firman Tuhan. See
Engkau berikan nyawa mengganti dosa kami. Oleh karena itu, selayaknya lah kami tinggal di dalam kasih-Mu dan mengasihi Engkau, sebab Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, agar kami boleh saling mengasihi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami buka hati kami, membuka kebenaran, mempelajari, merenungkan setiap kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu yang kosong ini menjadi saluran berkat bagi umat-Mu di tempat ini, maupun di rumah mereka masing-masing yang mengikuti ibadah secara online. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Ya. Apakah ini terlalu dekat, terlalu jauh? Sering feedback. Kita setting dulu. Oke, ya. Shalom. Mungkin dikecilin nggak apa-apa, saya bisa berteriak. Adabnya gue ya. Berarti saya harus ada bunyi. Oke, sekali lagi shalom. Ya, pertama saya bersyukur karena Tuhan masih mempercayai saya dan menjadi hamba-Nya. Yang kedua, saya berterima kasih untuk Bapak Gembala ya, yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Saya tidak lebih dari saudara, hanya saya lebih duluan belajar ya, merenungkan saya yang akan saya sampaikan hari ini, begitu kan? Baik, mari dalam waktu yang singkat ini ya kita akan belajar bersama-sama. Dalam bulan ini saudara pasti sudah tahu bahwa kita belajar mengenai kasih sesuai dengan tema yang disampaikan oleh GBI. Ya, kami percaya, saya yakin kalau saudara klik ya di HP saudara kata kasih, belum mengasihi, belum kasihilah, nggak kasih saja. Itu ada ratusan, kalau nggak salah 800 lebih kata kasih. Kenapa? Itu sudah merupakan satu karakter Allah, dan hakikat Allah adalah kasih. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana memelihara kasih persaudaraan. Ya, saudara, kita akan baca bersama-sama di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Yang di rumah demikian juga. Kalau tidak siapkan Alkitab, boleh dengarkan saja, lihat. Mari kita baca ya, ayat Ibrani 13. Haleluya. Ibrani 13 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Ada baiknya kita baca sama-sama ya. 2, 3. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumbangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat 9-10 di sini berkata, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua orang, semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Saudara, kita tahu bahwa kita tanpa terasa sudah setahun lebih ya, 1 tahun lebih kita bisa melewati masa pandemi ini. Hari ini kita masih ada itu karena kasih karunia Tuhan ya. Tapi kita juga tahu bahwa ada banyak saudara kita yang dipanggil oleh Tuhan, itu jauh lebih baik, ya kan? Kan Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan ya. Kalau aku memilih, aku tidak tahu, sebab bagiku jauh lebih baik kalau aku bersama dengan Kristus dan diam di sorga. Tetapi jauh lebih berguna aku tinggal bersama dengan kamu. Jadi bagi saudara-saudara kita juga rekan-rekan hamba Tuhan yang sudah mendahului kita, mereka jauh lebih baik. Tapi hari ini kita masih ada, pagi hari ini jauh lebih berguna, karena Tuhan masih mau pakai kita, pakai saudara dan saya. Dan kita tahu selama 1 tahun lebih ini, sebenarnya saudara,
kita tanpa sadar, kita tanpa tahu, kalau kita renungkan ya, sedang diganggu, sedang diusik mengenai hubungan. Kasih ini berbicara mengenai hubungan. Saya sampaikan kepada jemaat yang saya layani, saudara, kita mungkin tidak ketemu, tidak bisa bertatap muka juga tidak bisa melihat muka. Kenapa? Karena ditutup semua, ya, ditutupi semua. Tapi jangan sampai hal-hal ini membatasi hubungan kita. Itu yang terpenting. Kita sudah membaca tadi dalam Ibrani maupun Tesalonika, di situ berkata peliharalah kasih persaudaraan. Ini adalah pesan penulis kepada para pembaca yang saat itu orang-orang percaya mengalami penganiayaan, mengalami kesesakan. Ya, karena itu tadi berkata, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Pada saat itu untuk cari tumpangan, untuk cari motel atau bahkan tempat-tempat penginapan yang amoral pun sangat mahal. Jadi di situ akan banyak orang yang letih, lelah, capek ya. Dan jadi membutuhkan belas kasihan orang lain. Dan orang-orang percaya pada saat itu mereka harus memiliki empati, kasih kepada setiap orang, bahkan kepada orang lain. Nah, hari ini kita akan bersama-sama renungkan bahwa kata pelihara di sini adalah satu present aktif imperatif. Artinya apa? Tinggal atau terus. Tinggal atau terus. Apa yang harus diteruskan? Apa yang harus diteruskan? Apa yang tetap tinggal? Yaitu supaya mereka meneruskan kasih persaudaraan. Umat Tuhan, mereka telah melakukan di masa lalu dan didorong untuk meneruskannya. Karena sebagai tanda bahwa mereka mengenal Allah. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, antara orang yang tidak mengenal Allah dan dengan orang yang mengenal Allah, itu bedanya adalah ketika seseorang itu memiliki kasih. Ya. Memelihara kasih, hidup di dalam kasih. Kita bukan hanya mengasihi, tetapi kita juga diharapkan, dituntut untuk menekankan pemeliharaan kasih itu. Apa maksudnya? Mengasihi ketika saudara bertemu, berjumpa dengan orang, pertama baiknya, kedua baik itu kayaknya baik. Kalau kita mengasihi seseorang, ya hubungan jarak jauh, jarang ketemu, mungkin gampang. Tapi semakin hari saudara akan semakin mengenal orang itu. Semakin lama, apalagi dalam komunitas gereja, semakin hari kita semakin kenal. Oh, ini ngambekan, ini baperan, ini sombong, ini belagu. Tetapi inilah yang dimaksud firman Tuhan, peliharalah kasih persaudaraan. Sebab kalau kita melihat kelemahan seseorang, melihat kekurangan seseorang, kita tidak akan bisa mengasihi. Jadi bagaimana kita harus mengasihi, memelihara kasih persaudaraan ini? Kita harus tetap bertahan di dalam kasih kita. Karena setiap kita punya kelemahan, punya keterbatasan. Dia pemalas, dia sombong, dia suka pamer tuh. Lihat tuh Instagram, ya kamu iri, ya banyak kelemahan-kelemahan kita. Ketika kita semakin berkomunitas, maka akan banyak kelemahan-kelemahan yang kita akan lihat. Disinilah maksudnya supaya apa? Kita melihat kasih. Supaya apa? Menerima, saling menerima dan saling memahami. Saudara, di dalam Matius pasal 24 ayat 12 di sana berkata, dan kedurhakaan semakin bertambah. Ya. Karena kedurhakaan semakin bertambah, maka kebanyakan orang kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Apalagi di masa pandemi, kita sedang dirusak hubungannya. Yang tadinya kita bisa bergandengan tangan, tadi juga kita merenung juga ya, bergandengan tangan. Nggak bisa, nggak boleh. Mestinya diganti melambaikan tangan, ya kan? Kita mesti melambaikan tangan. Mungkin lagu pujian yang bergandengan tangan mesti ganti melambaikan tangan atau mengangkat tangan ya. Saudara, kita tidak bisa. Secara fisik mungkin kita tidak bisa melakukan hal ini. Bisa berpelukan, ya, bersalaman saja, berjabat tangan saja nggak bisa. Nggak apa-apa, ini hanya sesaat. Tetapi jangan sampai hubungan dan persekutuan kita
keeratan kita terganggu. Dari mulanya iblis mengganggu hubungan satu dengan yang lain, hubungan manusia dengan Allah. Kita tahu ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, maka apa? Iblis menggoda. Yang tadinya manusia bersekutu dengan Allah begitu erat dan akrab, tapi karena dosa merasuk, putuslah hubungan mereka. Lalu apa? Ketika putus hubungan dengan Allah, manusia satu dengan yang lain pun, yang tadinya mestinya baik-baik saja, rusak hubungan kita, rusak hubungannya. Hari-hari ini kita juga bersama-sama, jangan sampai hubungan kita satu dengan yang lain itu dirusak karena situasi, karena kondisi, karena pandemi. Tapi walaupun kita tidak bisa bertatap muka atau berjabat tangan atau secara fisik kita bisa menyapa, tapi kita bisa tetap jaga kasih itu dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, selanjutnya ya, haleluya, kita sudah terlalu banyak teori tentang kasih. Kita sudah mendengar, bahkan mungkin sudah hafal, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wah, udah hafal. Pertanyaannya, nggak alkitabiah kalau kita hanya menghafal. Nggak alkitabiah kalau kita hanya menghafal, memahami dan mengerti, tapi tidak dipraktikkan. Saudara, firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 3 ayat 16 di sana berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan ayat firman Tuhan yang kita sudah terima bersama, bahwa kita harus memelihara kasih persaudaraan, ya, kasih satu dengan yang lain. Nyanyi gampang, menghafalkan ayat gampang, tapi apakah kita bisa mewujudkan kasih itu dalam perbuatan yang nyata? Itu yang terpenting. Ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita mewujudkan kasih kita dalam perbuatan yang nyata. Tadi saya katakan Matius 24 ya, ayat yang ke-12, kasih kebanyakan orang semakin dingin. Tapi hari ini kita harus tahu ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya, tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Bertahan. Kalau kasih orang lain sudah luntur, kita harus tetap bertahan di dalam mengasihi satu dengan yang lain. Ya, nyanyi gampang, bergandengan tangan, ya, dalam satu kasih gampang banget, apalagi di gereja mudah. Paling ahli orang Kristen itu untuk apa? Memules diri. Tapi yang terpenting ketika kau keluar dari gereja, ya gampang banget. Tapi kalau kita sudah berada di luar gereja, apakah benar apa yang kita pahami, apa yang kita terima, kita lakukan? Umat Tuhan, mari kita bersama-sama mewujudkan kasih kita dalam perbuatan. Ya, perbuatan yang nyata. Orang Kristen tidak hanya harus mendemonstrasikan kebaikannya, tetapi kebaikan orang Kristen harus melebihi kebaikan orang-orang yang bukan Kristen. Harus melebihi orang-orang di luar Tuhan. Saudara pernah gak ketemu bukan orang Kristen tapi baik? Pernah gak? Saya pernah satu kali. Ini yang simpel, kekristenan itu simpel. Ya, sebelum zaman pandemi dulu. Kalau sekarang mah mungkin mall baru mulai dibuka kan ya. Lipo lah, gak usah jauh-jauh. Suatu ketika kami ke mall, apalagi hari Minggu. Oke? Hari Minggu habis ibadah, habis pelayanan kan, biasanya pada ke mall. Atau gak pernah? Wah, alim-alim sekali nih. Saudara masih bersama dengan saya? Oh ya, karena tertutup masker jadi semua wajahku sama. Ya, saudara, ketika hari Minggu biasanya penuh kan? Ini saya belajar. Ini simpel banget. Ketika cari parkir penuh, sepenuh, gitu kan? Tapi saya lihat
Di depan saya orang juga nyari parkir. Begitu ada di situ kelihatannya kosong, ternyata ada mobil kecil, kan nggak kelihatan. Tapi apa, itu orang dengan senyum. Dengan senyum. Malu saya. Saya sudah kesel. Iya Pak, senyum sabar ya. Baik Ibu. Itu contoh kecil. Belum yang baik. Di luar sana banyak orang yang baik. Jangan berpikir bahwa saudara adalah lebih baik dari orang lain. Ya. Tetapi kita harus tahu, karena itu kita harus demonstrasikan kebaikan kita. Bukan hanya untuk mendemonstrasikan kebaikan kita, menunjukkan sebagai kasih, tapi harus lebih baik. Harus lebih baik. Sehingga orang akan melihat, ini orang ini beda ya. Ini orang ini beda ya. Karena kebaikannya, kemurahan hatinya, kesabarannya. Di lampu merah saja. Anak-anak muda ini khususnya. Ya. Lampu merah ada lampu apa? Merah, kuning, hijau. Ya, ketika hijau ya kita jalan kan. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, ketika lampu kuning, apa yang kau injak? Ada yang ngomong gas. Harusnya Pak, kuning itu kan kita ngerem. Tapi selama ini konsep kita, begitu kuning, lebih cepat. Itu kebaikan-kebaikan yang sepele ya. Dan kita mesti harus jadi contoh hal-hal kecil. Kita harus mewujudkan kasih ini, saudara, dengan perbuatan yang nyata supaya orang lain lihat. Orang lain lihat, buang sampah sembarangan. Kita nggak perlu teori loh sekarang. Buang sampah sembarangan, naik mobil buang sampah. Saya selalu sampaikan juga, walaupun anak-anak sudah besar, misalnya tisu sekalipun, kumpulin dulu. Jadikan tempat sampah di mobil gak apa-apa. Kita buang kalau sudah ada tempat sampah. Jangan sembarangan. Contoh yang kecil yang sepele. Puji Tuhan kalau sekarang gak terlalu macet. Mungkin karena pandemi ya. Tapi hari-hari biasa sebelum pandemi, mau nyebrang saja susah. Ya, mau nyebrang saja susah. Semua orang gak kasih jalan. Tapi saya sampai kasih kepada jemaat. Saudara, kasih jalan kepada setiap orang yang menyeberang. Mau motor, mau orang, susah saudara. Orang maunya duluan, orang maunya cepat. Ini hal-hal gitu. Wujudkan kasihmu dalam tindakan nyata. Apalagi sesama umat Tuhan. Apalagi sesama saudara di dalam Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama wujudkan kasih kita dalam perbuatan. Ya, apalagi sekarang masa pandemi, mungkin saudara tidak bisa berbuat banyak. Kita bisa ingatin, saling mengingatkan melalui WA, melalui Zoom, ya, melalui apa saja yang kita bisa kerjakan. Kita tetap bisa menolong. Ada banyak yang sakit. Saya selalu bilang, kirimkan kepada si A, ya, kirimkan kepada si B. Ini yang sakit. Ya, walaupun gak ketemu, gimana caranya supaya kita bisa menolong mereka? Jangan sampai segala sesuatu yang membatasi kita ini membatasi hubungan kita satu dengan yang lain. Lalu yang berikutnya, ya, selanjutnya, next berikutnya, slide berikutnya, ya, implikasinya. Gak usah panjang-panjang saudara ya. Selain waktunya pendek, yang penting kita langsung praktek. Kemarin saudara sudah diajarkan bagaimana saudara mengasihi. Sekarang yang terpenting bagaimana kita mengaplikasikan, menerapkan dalam kehidupan kita. Implikasinya adalah mari kita saling meneguhkan, ya, kasih persaudaraan dan saling menguatkan. Maksudnya apa? Mari kita saling menerima satu dengan yang lain. Mari kita saling memahami. Justru di saat seperti ini kita tahu kan siapa yang membutuhkan pertolongan, siapa yang memerlukan perhatian, siapa yang membutuhkan kekuatan. Kita saling mendorong dan saling memahami, saling menguatkan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tadi ada satu lagu ya. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Saudara mesti amin ini. Maksudnya apa? Jangan sampai ketika Tuhan datang, pengangkatan tiba, ada yang ditinggal dan ada yang diangkat. Saudara, hidup di dunia ini hanya sesaat. Mari kita memiliki konsep dunia ini kita hanya sesaat. Bahasa Itali berkata, mung mampir ngombe. Tahu nggak? Mung mampir ngombe. Itu Italianya Jawa Tengah, Pak.
Maksudnya cuma singgah minum. Kalau misalnya nanti saya singgah ke rumah Pak Medi dari jam 10 katakanlah, saya tidak akan di situ terus. Jam 10 misalnya sampai jam 3, Pak Medi akan lihat jam, kok nggak pulang-pulang ya? Katanya singgah itu sesaat. Oke, tapi kalau nginep bayar. Apalagi tinggal di situ ngusir yang punya, kurang ajar. Saudara, di dunia ini sesaat kita nggak nyangka. Saya akan cepat banget ya waktu itu, tanpa terasa. Saudara nggak terasa kan 1 tahun lebih kita menunggu. Toh kita bisa. Mari kita tetap bisa mengasihi, bertahan dalam kasih, saling menguatkan, saling mendorong dalam iman, saling mendorong dalam pekerjaan Tuhan. Kirimi, ya, apa yang kita bisa kirimkan. Firman Tuhan, renungan yang menguatkan. Ya, sekarang memang zamannya zaman digital. Ya mau IG, mau apa TikTok, silakanlah. Lebih banyak mana? Engkau TikTok goyang-goyang, dan engkau menari di hadapan Tuhan. Ya. Ya. Ada banyak orang Kristen, jangan sampai kita teralihkan perhatian kita. Lalu yang kedua, cepat tanggap dan sikap terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kita bisa pelayanan penjara. Ya, setiap 3 bulan sekali kami juga melayani di penjara. Karena mereka perlu pertolongan. Ada yang kulitnya gatal, kenapa? Kulitnya pokoknya kesehatan. Airnya kurang bagus, ada sabun. Kita kirim alat mandi, perlengkapan mandi, supaya mereka bisa menikmati suka-suka. Yang terpenting kalau pelayanan di penjara, doakan jangan bertambah banyak jiwanya. Di gereja itu kan tambahkan jiwa, iya kan? Kalau di penjara jangan dong. Tambahkan jiwa, banyak orang Kristen di situ masuk dong. Repot kita kan? Kosongkan tempat ini Tuhan. Kenapa? Kita mengasihi mereka, kita memperhatikan mereka, mereka berubah hidupnya sehingga mereka boleh ketika keluar memiliki kehidupan yang baru. Walaupun fisik mereka terpenjara, tapi jangan sampai iman mereka terpenjara. Ini bagian siapa? Bagian saudara dan saya yang kita bisa melakukan. Walaupun gak semua mungkin tim, tapi saudara bisa membantu dengan hal yang lain. Misalnya bencana di sana sini terjadi, kita bisa mengirimkan, mungkin tidak banyak nominalnya, tapi hati kita tertuju satu kan. Sekarang ini kesempatan bagi orang Kristen untuk menunjukkan kebaikan dan kasihnya dalam perbuatan yang nyata. Yang terakhir, lakukan segala sesuatu dengan tulus hati dan dengan segenap hati. Karena apa saudara, ketika kita melakukan sesuatu yang sederhana terhadap sesama kita, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Matius 25 ayat yang ke-31 mulai di sana, ketika Tuhan menghakimi umatnya, yang satu di sebelah kiri, yang satu di sebelah kanan, sebelah kiri para kambing, sebelah kanan para domba. Apa maksudnya? Apakah orang luar Kristen dan orang Kristen? Bukan. Karena Yesus yang berbicara itu adalah sesama semua orang Kristen. Tapi orang Kristen yang bagaimana? Singkatnya, orang Kristen yang egois dan orang Kristen yang menerapkan kasih. Nanti saudara baca ya di rumah ya. Baca Matius 25 ayat 31 dan seterusnya. Kalau diuraikan panjang, ini sudah banyak waktunya, sudah habis nih. Harusnya sudah selesai saya Pak. Waduh, telat ya? Oke, dipersingkat saja ya. Ketika itu Tuhan berkata, kamu masuk di dalam kegelapan sana. Karena ketika aku lapar, kamu gak kasih aku makan. Aku haus, kamu gak kasih aku minum. Aku di penjara, kamu gak pernah nengok aku. Lalu orang-orang ini berkata, kapan Tuhan, kapan Tuhan? Kalau engkau tidak melakukan terhadap sesama, engkau tidak melakukan. Lalu yang kanan demikian juga. Masuklah dalam sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Karena ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Ketika aku di dalam penjara, kamu kunjungi aku. Lalu orang-orang itu berkata, kapan Tuhan? Kamu tidak pernah merasa melakukan hal itu. Ketika kamu melakukan untuk sesamamu, itu sedang melakukan untukku. Dengan kata lain apa? Itu adalah satu tabiat, karakter. Orang kalau sudah terbiasa melakukan, maka apapun yang dia kerjakan, dia hanya tertuju melakukannya. Semuanya hanya untuk Tuhan.
lakukan dengan tulus hati dan segenap hati, maka saya percaya, saudara dan saya, ketika pengangkatan tiba, kita masih tetap tidak dipisahkan. Amin, saudara. Kasih itu yang menyatukan saudara dan saya. Kasih Kristus. Haleluya. Penutup yang terakhir, mengasihi Allah dengan segenap hati akan nampak dalam kasih kita terhadap sesama. Karena itu, peliharalah kasih bersaudara. Tuhan Yesus memberkati. Berikan kemuliaan bagi kita. Haleluya. Boleh pemain musik? Mari kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Kita nyanyikan pujian ini sama-sama ya. Bisa walaupun kita tidak bisa bersentuhan fisik, kita bisa lihat kanan kiri kita. Katakan dengan sukacita, ku kasih Dia dengan kasih. Tapi apa yang kita lihat di matamu, matamu memancarkan kasih Tuhan. Saya bisa melihat mata saudara itu penuh sukacita. Lakukan untuk mewujudkan kasih kami kepada Tuhan, yaitu perwujudan dari perbuatan kebaikan yang nyata dalam hidup kami untuk mengasihi satu dengan yang lain. Karena firman berkata, selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik, terutama kepada teman-teman seiman dan kepada semua orang. Kami mau melakukannya, memelihara kasih persaudaraan ini sampai kedatangan hari kami, mengangkat kami dalam permai yang penuh pemuliaan. Terima kasih Tuhan, Apa berbicara, Roh Kudus menerangkan kebenaran-Mu dalam kehidupan umat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, yang diberkati berkata, amin. Puji Tuhan. Haleluya, kita berkati dengan Tuhan saat pagi hari ini. Tuhan memberkati Bapak dalam segala pelayanan, pekerjaan dan juga keluarga. Dan biar firman kita dengan saat pagi hari ini boleh mengingatkan kita kembali untuk kita memberikan kasih dan pesan. Kita akan berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu atas kami. Kami bersyukur untuk segala rangkaian ibadah kami. Kami boleh menaikkan pujian kami. Kami boleh dengar firman-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang terbaik yang mampu kami berikan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, bahkan setiap jemaat Tuhan yang di rumah yang mentransfer, Tuhan berkati setiap persembahan kami. Dan persembahan kami boleh menjadi sebagai bentuk ucapan syukur kami untuk kebaikan atas kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap memberi persembahan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Sejumlah Tuhan yang belum mendapatkan amplop bisa membantu di belakang. Kita akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita.
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya undang seluruh berdiri. Kita bersyafat di hadapan Tuhan. Baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara live streaming, mari kita tundukkan kepala dan kita bersyafat. Haleluya Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh merasakan kasih Tuhan sepanjang minggu yang telah kami lalui. Bagaimana Tuhan telah mengasihi kami, memelihara, menjaga kami ya Tuhan, ketika kami bekerja, ketika kami belajar, dan ketika kami beraktivitas. Sampai hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau melalui ibadah raya. Bahkan kami bersyukur oleh karena kasih-Mu, Tuhan telah menegur kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau selama ini kami tidak hidup di dalam kasih, dan hari ini Tuhan menegur kami melalui hamba-Mu untuk kami belajar mempraktekkan kasih dalam kehidupan kami sehari-hari. Ketika kami keluar dari ruangan ini dan ketika kami mulai beraktivitas, biarlah Tuhan memberikan kekuatan supaya kami hidup di dalam kasih. Terima kasih Bapa, kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau, kami boleh mengembalikan berkat Tuhan melalui persembahan dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Kami bersyukur begitu besar kasih Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Karena itu pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa buat bersama kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang mengikuti ibadah secara live streaming. Biarlah kami berdoa agar kami semua diberikan kekuatan berkat untuk kami hidup di dalam kasih. Terima kasih Bapa, ketika kami mengingat buat jemaat-jemaat kami ya Tuhan, biarlah mereka terus hidup di dalam kasih, berpengharapan kepada Engkau Tuhan. Ketika mereka sedang kecewa putus asa, maka firman Tuhanlah yang memberikan kekuatan dalam hidup mereka. Dan ketika beberapa jemaat yang mungkin sedang sakit, biarlah Tuhan pakai kami untuk kami terus berdoa buat mereka agar mereka dapat disembuhkan. Mereka yang sedang bergumul untuk pekerjaan, Tuhan juga melawat dan memberkati mereka agar di tengah masa pandemi, masa yang sulit ini, mereka masih punya pengharapan kepada Engkau, bahwa Tuhan akan menyediakan yang terbaik dalam kehidupan pekerjaan dan karir mereka. Buat anak-anak kami ya Tuhan yang sedang bersekolah meskipun belajar secara online, maka Tuhan akan menambahkan hikmah,
memberkati kehidupan rumah tangga kami, pergaulan kami, bahkan lebih khusus ketika kami telah memberikan waktu kami melayani Engkau melalui panggilan-panggilan kami dalam ibadah raya. Tuhan memberkati semua tim-tim pelayan yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah. Biarlah Tuhan memberkati dan menjaga bangsa dan negeri kami dengan suasana yang kondusif. Dan kami terus berdoa untuk masa pandemi ini akan ada terus penurunan mereka yang terpapar, dan pada akhirnya virus corona yang ada di negeri kami dan bangsa-bangsa yang lain akan berakhir dari muka bumi ini, ya Tuhan. Dan kami percaya di masa pandemi ini, meskipun kami beribadah secara online di beberapa tempat, kami percaya kuasa Tuhan melalui media online ini, Tuhan. Banyak jiwa yang datang mencari Engkau, Tuhan. Di masa kesesakan, kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan buat kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa secara khusus buat Bapak Pendeta Andreas Derwanto. Tuhan memberkati dia, pelayanannya, keluarganya dia, Tuhan. Bahkan tim pengembala di mana Tuhan mempercayakan dia untuk melayani Engkau, Tuhan. Terima kasih dengan berkat melimpah, Tuhan nyatakan hikmat, kuasa, penyertaan Tuhan, agar dia semakin hari dipakai oleh Tuhan lebih hebat dan lebih dahsyat untuk membawa jiwa-jiwa buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhan menyertai ketika kami pulang, baik yang berjalan kaki, menggunakan kendaraan. Kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan memberkati sepanjang minggu yang akan kami lalui besok, sehingga kami bisa beribadah lagi pada minggu yang akan datang. Terima kasih Bapak, karena itu umat Tuhan yang terkasih, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah mengikuti secara live streaming. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, serta terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang akan terus memberkati serta melindungi engkau dimanapun engkau berada. Ketika engkau bekerja, Tuhan akan terus memberkati engkau. Ketika engkau bersekolah, Tuhan akan terus menjaga dan memberikan hikmat kepadamu. Dan ketika engkau kedapatan Tuhan tetap setia melayani Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan hikmat, berkat, sukacita buat kehidupan. Karena Tuhan akan terus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan terus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau sukacita, damai sejahtera hari lepas hari. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Allah Anak dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus dan senantiasa menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua kita yang percaya mengimani dan mengamini bahwa Tuhan Yesuslah sumber berkat, hikmat dan pengetahuan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih buat Pak Pendeta Andreas Derwanto. Beliau adalah gembala gereja di GBI Permata Lipo ya Pak, Karawaci, dan juga adalah staf Perwil 1. Jadi lagu Mas Perwil 1 adalah beliau yang menciptakan. Ya, jadi kalau jemaat mau minta lagu, Pak, tolong dong buatin lagu aransemen, tapi jangan lupa pilihnya juga. Ya, terima kasih Pak Andreas sudah memberkati jemaat kami yang ada di sini. Tempat ini buat Pak Andreas nggak asing lagi. Ya, sudah beberapa kali datang di sini untuk kegiatan yang berbeda. Sekali lagi terima kasih, salam buat istri, anak-anak dan jemaat yang dilayani. Tuhan Yesus memberkati buat Pak Andreas dan kita semua. Puji Tuhan. Happy Sunday. Bukan bagi nyatakan kemuliaan, bukan